Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan ataupun perbuatan. Pada poin 367 halaman 152 poin 367 Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari mengatakan wa an yahlifar rajulu bi ghairillah. Di antara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang bersumpah dengan selain nama Allah. Sekali lagi, poin 367 berkaitan dengan haramnya bersumpah dengan selain nama Allah. Dalilnya dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Allah azza wa jalla melarang kalian dari kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Ini dalam Sahih Muslim, kalau mau catat nomornya 1646. Kemudian dalam riwayat berikutnya Imam Muslim mengatakan atau membawakan sabda Rasul berikutnya, "Man kana halifan fala yahlif illa billah." Barang siapa yang mau bersumpah, maka jangan dia bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ini lanjutan dari riwayat tadi. Kalau tadi 1646, ini 106.047 atau 1648 juga enggak salah. Nanti dilihat lagi nomornya. Intinya dua riwayat tadi dalam Sahih Muslim.
Rasul melarang dari bersumpah dengan selain nama Allah. Tidak boleh mengatakan demi orang tuaku. Namun di situ untuk bersumpah. Kalau dalam bahasa Arab ada redaksi khususnya. Misalnya kalau bersumpah harus dengan menyebut nama Allah. Wallahi, tallahi. Itu redaksi sumpah dalam bahasa Arab. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya orang mengatakan saya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Saya bersumpah dengan nama Allah. Ini yang disyariatkan. Saya bersumpah dengan nama Ar-Rahman. Atau saya bersumpah dengan Rabb langit dan bumi. Ini dibolehkan, disyariatkan. Sumpah, kata para ulama, termasuk bagian dari ibadah. Maka harus ditujukan hanya kepada Allah. Maka harus bersumpah dengan menyebut nama Allah saja. Tidak boleh dengan selain nama Allah atau menggandengkan antara nama Allah dengan selain Allah. Seperti yang banyak tersebar di tengah masyarakat. Demi Allah dan Rasul. Ini tidak boleh. Hanya dengan menyebut nama Allah saja. Rasul mengatakan, man kana halifan falyahlib billah. Barang siapa yang mau bersumpah, hendaklah bersumpah dengan menyebut nama Allah saja. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi, Rasul mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia jatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan. Hadis riwayat Tirmidzi, kalau mau nomornya 1535. Man halafa bighairillahi faqad asyraka. Meskipun kata para ulama secara asal syirik di sini syirik kecil. Karena kebiasaan masyarakat itu hanya ketergelinciran lisan. Seperti tadi, demi Allah dan Rasulnya. Secara asal mereka tidak menyamakan Allah dan Rasul. Cuma ini ketergelinciran lisan. Ini sama dengan poin sebelumnya, yaitu ucapan Masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Rasul melarang, la taqulu Masya Allah la taqulu Masya Allah wa sya'a fulan, walakin qulu Masya Allah thumma masya'a fulan. Jangan kalian mengatakan karena kehendak Allah dan karena kehendakmu, namun katakan karena kehendak Allah kemudian karena kehendak dirimu. Ini dibolehkan. Ada urutannya kata-kata kemudian. Namun dalam sumpah cukup dengan menyebut nama Allah saja. Demi Allah, demi Rabbil Alamin misalnya. Adapun dengan selain nama Allah atau menggandengkan nama Allah dengan nama Rasul, ini bentuk syirik kepada Allah. Meskipun secara asal itu hukumnya syirik kecil. Ya, seperti dalam poin sebelumnya tadi, Masya Allah wa syi'ta. Maka harus seseorang menjaga lisannya. Orang itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran karena lisannya. Juga bisa dengan hatinya, keyakinannya, dengan anggota badannya atau perbuatan anggota badannya. Itu utama masalah lisan. Hati-hati. Kata para ulama, banyak contoh syirik kecil dalam ucapan lisan. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan juga pada pembahasan yang lalu. Orang itu mengatakan, kalau bukan karena dokter, saya nggak sembuh. Ini juga sama, hukumnya syirku al-asghar. Kecuali, kata para ulama, kalau dia meyakini sang dokter yang seperti Rabbul Alamin, bisa yanfa wa yadur, mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Cuma kebanyakan itu ketergelinciran lisan. Sama dengan masalah sumpah. Secara asal itu hukumnya syirik kecil, kata para ulama. Kecuali kalau dia meyakini yang dia jadikan sumpah itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Misal, ada orang yang bersumpah dengan nama Rasul, demi Muhammad. Dan dalam hatinya dia meyakini Nabi Muhammad bisa mendatangkan manfaat dan madarat.
Nabi Muhammad berhak untuk diibadahi selain Allah, maka ini syirik apa? Besar. Atau dia ketika mengucapkan demi Muhammad, demi Abdul Qadir Jailani, demi wali fulan, dengan keyakinan kalau dia melanggar sumpahnya, dia kualat dengan orang-orang yang dia jadikan sumpah tadi. Alias orang-orang itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Maka ini syirik besar. Jadi kalau mau diperinci, kata para ulama, bersumpah dengan selain nama Allah bisa syirik besar, bisa syirik apa? Kecil. Kalau sekedar ucapan tanpa ada keyakinan tadi, itu syirik apa? Kecil. Tapi kalau ada keyakinan yang dia jadikan sumpah, itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya, maka ini syirkul akbar. Ya, sekali lagi, kalau misalnya orang itu bersumpah demi Abdul Qadir Jailani, dan dalam hatinya dia meyakini Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Kalau dia melanggar sumpahnya, dia kualat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa menguasai alam semesta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syirik besar. Orang musyrikin saja tidak pernah meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakan Nabi Muhammad kepada orang musyrikin jahiliyah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Fasayaqulunallah. Serentak orang musyrikin jahiliyah mengatakan Allah. Ini keyakinan orang musyrikin jahiliyah terhadap rububiyah Allah. Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta. Namun sangat disayangkan ada sebagian kaum muslimin yang meyakini ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata ulama, syiriknya sebagian kaum muslimin ini lebih dahsyat daripada kesyirikan di zaman jahiliyah. Makanya dakwah tauhid harus terus ditegakkan, karena masih banyak dari kaum muslimin yang jatuh ke dalam jurang kesyirikan tersebut. Dan di antaranya tadi ucapan lisan yang berbau syirik, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah, atau tadi menggandengkan antara bersumpah dengan nama Allah dan dengan nama Nabi. Dan yang sering kita dengar, dengan apa? Dengan atau demi Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul saja melarang hal tersebut. Beliau sendiri yang melarang, bukan kita yang melarang. Rasul mengatakan tadi, man kana halifan fala yahlif illa billah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, atau jangan dia bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Kemudian kalau ada pertanyaan misalnya, loh kan di dalam Al-Quran banyak sumpah dengan selain nama Allah. Wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar, wad duha, watini wazaitun, dan seterusnya. Lalu bagaimana menjawabnya? Ada yang bisa menjawab? Naam, satu. Ini hanya merupakan kekhususan Allah. Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan fajar, wadduha wasyamsi wallail, dan seterusnya. Ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba muslim-muslimah tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, li an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lebih baik aku bersumpah dengan nama Allah
tapi dusta daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur atau meskipun jujur. Di sini ada dua pilihan yang sama-sama salah. Cuma ada yang parah dibandingkan yang apa? Selainnya. Anak ulangi lagi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku lebih suka bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Di sini yang salah yang mana? Dua-duanya salah. Tapi yang lebih parah yang mana? Bersumpah dengan selain nama Allah. Ini syirik. Syirik lebih dahsyat dibandingkan sekedar maksiat. Tadi apa maksiatnya? Dusta. Dua-duanya haram. Ini bukan kita meremehkan masalah dosa. Ini bukan Abdullah bin Mas'ud menyuruh orang berdusta dalam sumpahnya. Tidak. Cuma ini untuk membandingkan bahaya syirik dengan bahaya dosa selain syirik. Sama dengan ketika Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Bukan Allah menyuruh atau menyeru untuk orang berbuat dosa selain syirik, tidak. Cuma ini membandingkan bagaimana bahayanya, dahsyatnya dosa syirik dibandingkan selain dosa syirik tersebut. Kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, aku lebih suka bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Yang paling benar yang mana? Bersumpah dengan nama Allah dan apa? Jujur. Itu yang terbaik dan itu yang benar. Cuma sekali lagi ini pilihan yang sekali lagi dua-duanya salah, tapi ada yang paling parah, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dua poin 366 dan 367 ini termasuk contoh-contoh syirik kecil. Banyak contoh-contoh syirik kecil kata para ulama, di antaranya ar-riya, yaitu beribadah untuk dipuji oleh manusia. Demikian pula ucapan-ucapan seperti tadi, kalau bukan karena dokter aku tidak akan sembuh, kalau bukan karena anjing itu menggonggong rumahku kemalingan misalnya. Ini semuanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu termasuk contoh-contoh kesyirikan. Maka harus seorang muslim muslimah banyak belajar tentang apa itu syirik, apa itu tauhid, agar dia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Sudah kita sampaikan, jangankan kita, Khalilullah kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir, masih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya beliau berdoa, wa janubni wa baniya an na'budu al-asnam. Jauhkanlah aku ya Allah dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang aku ketahui. Atau Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Intinya Rasul SAW Sayyidul Waladi Adam, orang yang paling kuat kokoh tauhidnya, namun masih khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Maka sungguh sombong kalau kita merasa sudah kuat tauhidnya, nggak mungkin jatuh ke dalam kesyirikan, sehingga nggak lagi mau belajar, nggak mau belajar at-tauhid ataupun al-aqidah. Na'udzubillahi min dzalik. Poin berikutnya 368, kata Imam Ibnu Battah al-Ukbai rahimahullah, wa an yuhidda syafrata wasyatu tandur ilai. Rasul melarang seseorang
mengasah pisaunya untuk menyembelih kambing, sedangkan kambing melihat orang itu mengasah apa? Pisaunya. Ini salah satu istilahnya rahmatnya Islam. Bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja Islam sangat amat kasih sayang. Bahkan ketika mau disembelih pun dilarang untuk menyakiti binatang. Di antaranya jangan menyiksa batinnya binatang sebelum disembelih. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dan ini juga ada dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ada yang hafal hadisnya tentang masalah ini? Ada yang hafal hadis Arba'in Nawawiyah? Kamil. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Teruskan. Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wal yurih dzabihatahu wal yuhidda syafratahu. Kata Rasul SAW, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Sampai kata Rasul, apabila kalian mau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, jangan asal-asalan. Ya mungkin juga ini bahan introspeksi bagi mungkin panitia kurban. Jangan asal menunjuk orang untuk menjadi jagal sapi ataupun kambing. Harus betul-betul tahu ilmunya, tahu syariatnya. Ya, bukan sekedar mau bermodal semangat. Kata Rasul SAW, apabila kalian mau menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Bahkan apabila kalian mau bunuh dengan cara yang baik. Bahkan dalam perang melawan orang kafir, itu pun ada adab-adabnya. Di antaranya kata Rasul, ketika mengutus pasukan perang, beliau berikan wejangan. Uzu bismillah wa qatilu man kafara billah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah yang turun di medan pertempuran. Kemudian kata Rasul, wala tumatsilu, jangan kalian mencincang mayat yang sudah mati dari orang-orang kafir tersebut. Wala taqtul walida, dan jangan membunuh anak-anak kecil. Ini sekali lagi Islam agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang sangat toleransi. Namun tentunya ada batasannya. Toleransi bukan berarti kita menjual akidah, mencampur adukkan akidah kita dengan akidah orang-orang kafir. Toleransi bukan kita dilarang untuk mengatakan mereka kafir, karena itu istilah Al-Quran. Namun intinya sekali lagi, sama binatang pun Islam sangat kasih sayang. Apabila kalian mau menyembelih binatang, sembelih dengan cara yang baik. Di antaranya jangan menunjukkan pisau yang sedang diasah di hadapan kambing atau sapi atau ayam yang mau disembelih. Dan ini juga Rasul pernah suatu saat, ini kita bacakan riwayatnya dalam hadis Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada hadis yang redaksinya marra Rasul SAW ala rajulin wadi'a rijlihi ala safhati syatin. Suatu saat Rasul melewati seseorang yang sudah bersiap-siap untuk menyembelih. Kakinya sudah diletakkan di istilahnya badan seekor kambing. Namun wa huwa yuhiddu syafratahu. Pada saat itu juga dia sedang mengasah pisaunya, wahia talhadhu ilai bi basariha, sedangkan kambing melihat dia mengasah pisau tersebut. Maka Rasul berkata, afala qabla hadza,
Kenapa kok nggak diasah sebelum dia mau menyiapkan sesembelihannya tadi? Kenapa kok nggak diasah sebelum dia dalam keadaan siap menyembelih di hadapan kambing tersebut? Kemudian kata Rasul, aturidu antumitaha mautatain. Apakah engkau ingin untuk membunuh kambing itu 2 kali? Karena apa? Ketika diperlihatkan dia sedang mengasah pisau, itu bentuk apa? Penyiksaan batinnya. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, sampai di sini luar biasanya Islam rahmatan lil alamin, bahkan kepada apa? Hewan. Bahkan kata para ulama dibahas juga, meskipun misalnya ada binatang yang sangat mengganggu, misalnya mungkin anjing-anjing liar mungkin karena nggak ada pemiliknya, jadi dia buah dan sebagainya, bisa menggigit. Ketika kita misalnya mau membunuhnya, kata ulama, cari jalan yang paling istilahnya tidak menyakiti anjing tersebut, meskipun harus dia dibunuh karena dia liar, karena dia mengganggu masyarakat misalnya. Cari cara yang paling ringan. Kalau kata Syekh Utsaimin, mungkin diantaranya dengan istilahnya kejut listrik gitu. Beliau mencontohkan salah satu diantaranya, itu daripada dilempar batu ataupun dipukul sama kayu dan seterusnya, mungkin lebih menyakitkan dibandingkan tadi alat kejut listrik tersebut. Wallahu taala alam. Yang penting intinya cari bagaimana kalaupun mau dibunuh binatang yang liar tersebut dengan cara yang tidak menyakitkan, istilahnya menyiksanya. Naudzubillahi min dzalik. Atau seperti orang kan sering juga di masyarakat dapat tikus kena perangkap, kemudian dicelupkan air jadi tontonan masyarakat. Naudzubillahi min dzalik. Ini juga meskipun balas dendam jangan ngono yang ngono jangan ngono ya. Nah, itu intinya. Kata beliau, wa an yuhidda syafra wa syatandur ilai. Rasul melarang untuk seseorang mengasah pisau di hadapan kambing yang sedang atau yang mau dia sembelih. Kalau tadi riwayat yang Rasul melewati seseorang itu bisa antum lihat dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah nomor 24. Hadis silsilah hadis sahih, kumpulan hadis-hadis sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah nomor 24. Kita lanjutkan poin 369. Wa an yasta'milal ajira hatta yu'lam kam ujratuhu. Rasul dikatakan di sini melarang seseorang menggunakan jasa tukang misalnya sampai diketahui berapa upahnya. Ini ada kaitan dengan masalah jual beli juga nantinya. Artinya dalam Islam bagaimana menjalin hubungan sebaik-baiknya di antara manusia. Di antaranya masalah akad ini. Kalau menyewa jasa tukang, entah tukang servis, tukang apalah, itu selayaknya untuk jelas akadnya, berapa tiap harinya atau mungkin sampai selesai berapa borongan ataupun perharinya dan sebagainya. Ini semuanya untuk kebaikan kedua belah pihak. Karena kalau sudah tidak ada kejelasan, kalau istilah kita nanti bendola entah dari yang menggunakan jasa itu ataupun dari tukangnya. Maka harus jelas, meskipun di sini ada beberapa riwayat tentang masalah ini, cuma kata para ulama tidak sahih. Cuma secara umum ini benar karena demi kebaikan manusia itu sendiri. Islam datang untuk membawa kebaikan, kemaslahatan, terutama dalam masalah akad seperti ini. Bahkan dalam utang piutang pun Allah turunkan ayat yang terpanjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu.
Kalau ada utang, piutang, tulis. Semuanya apa? Demi kebaikan kedua belah pihak agar tidak saling tuduh menuduh, fitnah menfitnah dan seterusnya. Harus jelas akadnya. Wallahu taala alam. Pindah poin berikutnya 370. Rasul SAW kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari melarang dari wa'anin najis dengan shin, bukan dengan sin ya, dengan ashin. Wa huwa an yazidar rajulu fi sil'ati wa laysat min hajatihi, yaitu seseorang menawar barang dengan harga tinggi tapi dia cuma iseng. Dia nggak butuh. Ya. Ini namanya an-najis. Ini termasuk tadi. Islam datang untuk menjaga kebaikan. Di antaranya antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan tadi. Jangan menyakiti hati apa? Kambing yang mau disembelih dengan dipertontonkan apa? Pisaunya. Atau mungkin sama dengan hal ini, disembelih sapi atau kambing pas di hadapan apa? Teman-temannya. Dikira kami nggak punya perasaan, ya? Dikira mereka apa? Ya, nggak sakit hati. Naudzubillah min dzalik. Ya untung saja mereka nggak bisa apa? Ngomong. Cuma ya ini yang ya harus kita yakini bahwasanya mereka juga apa? Punya perasaan. Mereka juga sakit, mereka tersiksa kalau diperlakukan seperti yang kita sebutkan tadi. Makanya Rasul melarang hal tersebut. Kalau binatang saja tidak boleh disakiti perasaannya, apalagi manusia. Di antaranya masalah jual beli. Dilarang jual beli an-najis. Bahkan dalam hadis juga dalam kitab Arba'in Nawawiyah ada juga pembahasan ini, yaitu sabda Rasul apa? Ini tentang merajut ukhuwah Islamiyah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Nah, ada kata-kata an-najis. Wala tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala yabi ba'dukum ala bai'i akhi. Kata Rasul SAW, jangan kalian saling hasad, iri dan dengki. Jangan kalian jual beli dengan cara an-najis. Yaitu tadi, orang menawar barang dengan harga tinggi cuma iseng untuk memanasi suasana. Entah mungkin kalau misalnya sekarang ini ada istilah apa namanya lelang, ya kan ada istilahnya mak cumbenya, ada apa maklarnya, ya ada 10 orang tawar, ini nawar cuma apa sudah kerjasama dengan penjual, kamu apa naikkan harga biar yang lain panas, ya akhirnya apa harganya menjadi tinggi. Ini sekali lagi tidak diperbolehkan dalam hal Islam. Ataupun seandainya nggak ada perjanjian dengan penjual juga sama. Misalnya ya, antum lewat pasar, ya kemudian antum melihat ada orang lagi nawar barang, tiba-tiba antum tawar dengan harga yang tinggi. Untuk apa? Tadi sekedar iseng saja. Atau mungkin dengan tujuan yang lebih jelek lagi, naudzubillah min dzalik, untuk memanasi pembeli tadi. Antum nggak kenal dengan penjual, cuma tadi entah karena iseng atau mungkin untuk memanasi suasana dan sebagainya, maka ini sekali lagi hukumnya haram. Dalam hadis dikatakan naha anin najis. Rasulullah SAW melarang dari an-najis tadi, menawar harga yang lebih tinggi namun bukan karena kebutuhan, entah karena iseng atau karena memang untuk lariskan dagangan penjual atau untuk meninggikan harga ya barang penjual tadi, entah ada kerjasama atau nggak ada kerjasama, tetap itu diharamkan. Semuanya dalam rangka merajut ukhuwah al-Islam. Ini masalah jual beli. Kalau tadi hadisnya bisa lihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga. Kalau Sahih Bukhari, Rasul melarang dari jual beli najis. Bukhari nomor 2142. 2142.
Hadis yang tadi dalam Arba'in Nawawiyah antum lihat juga Sahih Bukhari 5143. Wala tanajashu. Hadis Sahih Bukhari 5143. Taib kita pindah poin berikutnya 371. Rasul melarang wa an akli luhumil jalalati wa albaniha wa baydiha minal ibili wal baqari wal ghanami wad dajaji. Rasul melarang makan daging binatang al-jalalah, yaitu binatang yang makanannya murni dari kotoran atau kebanyakan makanannya itu dari kotoran. Ya. Pernah lihat? Nah, itu diantaranya. Namun ada juga ini disebutkan unta, sapi, kambing ataupun ayam. Ya. Apapun itu. Kalau dia diberi makanan dari kotoran-kotoran, entah kotoran manusia, kotorannya sendiri dan seterusnya, maka Rasul melarang untuk memakan dagingnya atau meminum susunya atau memakan telurnya, kecuali kalau sudah dibersihkan, ya, atau diisolasi dulu, diapakan namanya itu, ya, intinya dirumahkan dulu sampai tadi tidak tersisa bekas makanan-makanan yang dari kotoran tersebut. Ya, kalau mungkin yang paling banyak memang di tempat kita lele ya. Ya, setelah mungkin dipelihara di sapi tank, kemudian dikeluarkan, ditaruh di kolam yang bersih sampai ya terasa hilang bekas-bekas makanan yang dari kotoran tersebut, baru boleh. Ya. Di sini dalilnya dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya sahih, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an labanil jalalati. Rasul SAW melarang dari meminum susu binatang al-jalalah tadi. Al-jalalah itu Tirmidzi nomor 1825. 1825. Hadis sebelumnya 1824 ada riwayat Rasul melarang an aklil jalalati. Rasul melarang dari makan. Tadi minum susunya dilarang, demikian pula makan dagingnya. Ini sekali lagi larangan dari Rasulullah SAW demi kebaikan manusia itu sendiri. Ya. Sampai ini sekali lagi begitu kasih sayangnya Islam terhadap umatnya, mencegah dari hal-hal yang mendatangkan kemadaratan dalam urusan dunia maupun akhirat. Dan ini sekaligus menunjukkan bagaimana kesempurnaan al-Islam. Islam sudah sempurna, Islam mencakup semua bidang kehidupan manusia. Ya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, wakila. Ini sekedar mungkin pengalaman, tidak ada nas yang jelas tentang hal ini, yaitu tuhbas al-ibil arba'ina yauman. Bagaimana membersihkan unta dari bekas kotoran tadi, yaitu dia dikurung selama 40 hari, diberi makanan-makanan yang bersih. Ini sekali lagi kata pensarah kitab Al-Ibana As-Sughra, tidak ada nas yang sharih tentang hal ini. Mungkin wallahu alam ini dari pengalaman yang pernah dilakukan oleh orang-orang Arab Badui mungkin. Wal baqaru salasina yauman. Kalau untuk sapi diisolasi ataupun dikurung selama 30 hari agar bisa halal dagingnya ataupun susunya. Wal ghanam sab'ata ayyamin.
Adapun kambing dikurung 7 hari. Nggak tahu, mungkin ada yang pengalaman ya pengembala kambing atau baik. Yang penting bukan serigala berbulu kambing. Baik. Wadjajaju salasata ayyam. Kalau ayam dikurung selama 3 hari. Ini sekali lagi kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi dalam syarahnya, tidak ada nas yang jelas tentang ini. Wallahu taala alam. Azan sudah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada azan. Baik, itu poin 371. Kita lanjutkan sedikit poin berikutnya 272 atau 372. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, wa naha an bai'il gharar. Dan Rasul melarang dari jual beli yang jijik, enggak jelas. Ya, al-gharar yang ada unsur tipuan. Seperti kalau ungkapan yang masyhur di tengah kita apa? Jual beli apa? Kucing dalam karung. Ini sebetulnya bahasa yang nggak tepat. Ya. Niatnya untuk menjelaskan jual beli yang nggak jelas. Kucingnya warna apa, kakinya berapa. Ya, cuma dalam pembahasan kita yang lalu, apa hukum jual beli kucing? Iya, berarti di dalam karung, di dalam kadur, atau di dalam kaca tetap apa? Jadi perumpamaan yang atau istilahnya ungkapan yang kurang tepat, tidak tepat. Ya. Di sini sekali lagi jual beli gharar seperti ana mengatakan ana jual yang ada dalam tas ini. Ini namanya jual beli apa? Al-gharar. Antum nggak tahu apa yang di tas itu. Apakah beting? Apa itu beting? Lidi? Ya, apa itu kertas 1 lembar atau itu HP, nggak jelas. Ini namanya bai'il apa? Al-gharar. Ya, ini semuanya apa? Demi kebaikan manusia itu sendiri, biar tidak terjadi percekcokan. Ya, dikira oleh pembeli, wah ini pasti apa? Barang yang mewah, padahal apa tadi? Fitting ataupun apa tadi? Lidi, atau yang tidak berharga. Ya, sekali lagi, agar ada keriduan setelah jual beli tersebut, maka dilarang dalam Islam jual beli yang tidak jelas. Ini kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika membahas hadis naha Rasulullah SAW an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rasul melarang dari bai'il hasa. Ini kalau terjemahannya beda dengan istilahnya makna aslinya. Ya. Baik, Rasul melarang baik al-hasa. Al-hasa itu kerikil. Kalau diterjemahkan letterlek kayak gini, ini berat. Wah, toko bangunan gimana? Padahal bukan itu maksudnya. Jual beli al-hasa itu salah satu jual beli ala jahiliyah. Di antaranya, kalau jual beli tanah, penjual itu disuruh melempar kerikil. Sampai di mana kerikil itu jatuh, maka antara dia berdiri dengan jarak kerikil itulah tanah yang dia balik. Kalau dia kuat lemparannya, untung dia. Ya, kalau pas lemah lemparannya, rugi dia. Makanya dalam Islam dilarang. Itu jual beli ala jahiliyah. Jual beli al-hasa ataupun jual beli apalah dengan cara tadi. Ini diharamkan karena tidak jelas. Ya, ketika melempar gini enggak kerikilnya jatuh dulu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ini yang dilarang. Demikian pula bai' al-gharar. Jual beli yang tidak jelas, banyak macamnya. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, hadis ini merupakan pondasi yang sangat agung dalam masalah jual beli. Di antara yang dilarang adalah yang tidak jelas, macamnya banyak. Ya, saya jual ikan yang ada di laut, berapa? Ya, ada berapa ikan di laut? Nggak tahu, nggak jelas. Ya, saya jual
kalau zaman dulu budak saya yang sedang melarikan diri, ya bisa ditangkap atau tidak nggak tahu, wallahu a'lam. Ini banyak macam-macam jual beli al-gharar tersebut yang intinya tidak jelas ya apa yang mau dijual, berapa dan seterusnya. Wallahu taala alam. Ini wa naha an bai'i al-gharar. Baik, kita lanjutkan dengan soal jawab. Ini masih banyak ya juga pembahasan yang berkaitan dengan jual beli. Apa konsekuensi atau hukumnya jika seseorang menyelisih sumpahnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakafaratuhu it'amu asyrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatum au tahriru raqabah. Allah tidak menyiksa kalian atas sumpah-sumpah yang sekedar lewat saja, namun Allah memberikan sanksi atas sumpah yang kalian istilahnya tetapkan dalam hati kalian. Maka kafarahnya untuk membatalkan itu memberi makan 10 orang fakir miskin, asati masakin min ausati matut imam ahlikum, atau memberikan pakaian 10 orang miskin tersebut, au tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Misalnya orang mengatakan, wah saya setelah mendengarkan hadis ini nggak mau makan lele, demi Allah saya nggak mau makan apa? Lele. Ketika lewat bau pecel lele, enak ya. Wah nggak jadi sih, batalkan sumpah saya. Itu kafarahnya. Iya, maka hati-hati. Bagaimana jika sudah menandatangani akad atau kontrak, kemudian sebelum selesai masa akadnya ada udzur, apakah bisa membatalkan akadnya? Ya, al-muslim ala syurutihi. Orang muslim sesuai dengan apa? Syaratnya. Kalau sudah ada hitam dan putih, bagaimana kejelasan akadnya, kalau membatalkan bagaimana resikonya, yaitu yang harus apa? Ditepati. Dan ini juga harus sekali lagi jelas juga akad-akadnya tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga tidak ada saling benci permusuhan setelah akad tersebut. Semuanya apa? Dengan ridho, dengan sama-sama ikhlas. Meskipun sekali lagi sama-sama pengajian, sama-sama ikhwan istilahnya lah pengajian, itu juga harus akad-akadnya jelas biar tidak menimbulkan kegaduhan, keributan, permusuhan dan sebagainya. Nah, Ana tinggal dari kecil bersama orang tua angkat. Insya Allah Ana ingin menikah tahun ini. Semoga Allah mudahkan. Namun dokumen administrasi Ana masuk di kakak kartu keluarga orang tua angkat dan bapak angkat Ana tidak mengizinkan Ana menikah tahun ini. Sedangkan bapak kandung Ana memberikan izin Ana menikah. Bagaimana solusi? Ini kita nggak jelas juga ini. Apakah yang tanya ini ikhwan atau akhwat? Kalau ikhwan, tentunya dia menikah tanpa wali apa? Sah. Kalau akhwat tidak boleh menikah tanpa apa? Walinya, diantaranya orang tuanya. Sudahlah kalau kita katakan ini dari pihak ikhwan, tetap kalau bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua angkat tersebut, tetap terus dirayu istilahnya. Namun kalau dia sampai misalnya tanpa atau dengan dia tidak menikah tahun itu, dia takut jatuh ke dalam jurang kekejian, maka tidak ada masalah, harus apa? Melewati izin dari tanpa melewati izin orang tua apa? Angkatnya. Namun sekali lagi kalau untuk ikhwan nggak pakai izin orang tua angkat, orang tua asli pun tetap dia apa? Sah nikahnya. Namun alangkah baiknya tetap istilahnya menghormati mereka, tetap berikan penjelasan kepada mereka agar mendapatkan. Cuma sekali lagi kalau untuk akhwat, sekali lagi tidak ada wali kecuali orang tuanya yang sah tadi, yang bukan orang tua angkat. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.